Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Skaudi semua, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman ketika masa SMA dulu ya. Jadi dulu era masih belum ada smartphone, komunikasi itu cuma bisa lewat SMS atau telepon aja ya. Ya memang ada kayak MMS segala macam gitu, itu cuma itu kan hal-hal yang jarang digunakan gitu. Waktu itu zamannya SMA masih agak badung ya, lagi seneng-senengnya nongkrong gitu. Nah kita tuh berempat ya, satu geng nih. Kita berempat itu punya tempat nongkrongan, sebuah kayak bangunan apa ya, bangunan yang entah mau dibangun apa, bangunan cukup tinggi dan mangkrak gitu ya. Dan kita tadinya nongkrong di situ tuh, suka nongkrong di situ kalau bolos atau kalau misalkan malam mau main gitu ya. Ya hanya sekedar nongkrong sambil ngerokok gitu ya, sambil main-main kartu segala macam ya. Ini nggak patut dicontoh gitu ya. Nah, pada suatu ketika bangunan yang mangkrak itu akhirnya dilanjutkan pembangunannya yang sampai sekarang nih jadi sebuah bank ya, bank swasta. Nah, karena pembangunannya itu dilanjutkan gitu, akhirnya kita kehilangan tempat nongkrong nih. Dan kita harus cari nih di mana tempat ya yang enak untuk bisa dipakai buat nongkrong lagi gitu. Sampai suatu hari Gary ya, jadi di komplek rumahnya Gary ini sebenarnya sih nggak di ujung jalannya ya, tapi 3 rumah sebelum ujung jalan. Kadang kita tuh suka ngelewatin komplek dan ada beberapa rumah yang kadang kita nggak perhatiin gitu ya, meskipun rumah itu rumah kosong. Nah di rumah itu, rumahnya cukup lega ya, ininya apa namanya, terasnya memang sudah ditumbuhi ilalang gitu. Dan itu ada di komplek perumahan Gary. Kita cuma beda komplek ya, Gary sama Junet tuh satu komplek, saya di komplek sebelahnya gitu. Yang akhirnya Gary memutuskan sendiri untuk ngecek dulu nih sebelum ngasih tahu ke kita-kita. Si Gary ngecek tuh, masuk ke rumah itu siang ya. Dan ya seperti rumah kosong pada umumnya ya, bagian depannya banyak ilalang, terus kemudian ada bagian kaca yang pecah gitu ya. Kalau digambarin rumahnya tipe berapa ya? Tipe cukup besar sih sebenarnya. Tipe 46 apa ya? 46 besar gak ya? Aduh maaf. Ya pokoknya cukup besar. Enak buat nongkrong, ada lantai 2-nya juga. Gary masuk ke dalam ya, banyak furnitur yang sebenarnya masih bisa dibenerin gitu ya di dalamnya, ditinggalin begitu aja sama yang punyanya. Dan setelah ngecek aman, Gary akhirnya ngubungin kita nih lewat SMS. Saya nerima SMS, terus kemudian, wah Gary nih, Rul ada tempat oke nih buat gantiin markas kita katanya gitu. Wah di mana? Di komplek di daerah ini. Oh, wah oke juga tuh. Nah, ada biasanya nih ya, nggak tahu nih semua atau enggak gitu. Cuma rata-rata dalam satu geng tuh ada yang suka jadi korban ya. Dan yang sering jadi korban di geng kita tuh namanya Junet. Si Ardi yang punya ide. Ardi ngasih ide ke Gary, kalau nanti malam, kan si Gary itu ngajakin nanti malam kita coba untuk ngecek nongkrong
di rumah itu gitu ya, habis Isya. Si Ardi punya ide kalau nanti malam kita bertiga nih nggak bawa senter, biar Junet aja yang bawa senter gitu. Ngerjain. Nanti ketika di dalam kita berempat masuk, kan kita di belakangnya Junet karena Junet yang bawa senter doang gitu kan. Junet yang di depan, kita cabut nih diam-diam gitu. Rencananya begitu. Akhirnya tibalah malam itu. Berkumpullah kita di depan rumah kosong itu gitu. Kompleknya emang sepi ya, jadi orang-orang mungkin nggak notice kita masuk ke situ. Nah, terus si Junet heran, loh kok kalian nggak bawa senter sih? Ya kami punya alasan masing-masing. Oh senternya hilang, oh senternya nggak boleh dibawa sama bapak gitu. Akhirnya ya udah, karena Junet yang bawa, orang yang bawa senter satu-satunya, Junet yang jalan di depan gitu. Karena kita masuk nih ke rumah kosong ini. Masuk, Junet di depan. Pintu kan kebuka nih. Ketika udah masuk, selangkah dua langkah masuk ke ruang tengah nih. Kita yang di belakang Junet itu diam-diam kabur satu-satu gitu ya. Kabur kan pada pakai sendal, sendalnya dicopot gitu jadi nggak kedengeran gitu. Kabur, kita nongkrong di ujung jalan ada perempatan, di situ ada tukang jajanan gitu kan. Ada tukang jajanan, terus kita sambil ketawa-ketawa di sana. Si si Junet dikerjain gitu kan. Ketawa sambil ngemil apa. Kita biarin aja tuh Junet tuh. Ada kurang lebih 15 menitan. Yang sebenarnya yang kita tunggu tuh Junet ketika sadar kita nggak ada di belakangnya, dia lari keluar rumah kosong itu dan ya kabur gitu, terus kita samperin gitu. Yang kita bayangin kan gitu. Tapi 15 menit tuh Junet gak keluar-keluar. Saya dan teman-teman yang masih ngunyah cemilan gitu ya. Kok gak keluar-keluar si Junet nih? Akhirnya kita bertiga balik lagi ke rumah itu. Nah di sini nih yang mulai agak menyeramkan ya. Jadi ketika kita masuk, belum masuk, masih di depan rumahnya, kita ngelihat dari luar itu ada lampu nyala di dalam. Wah, ini kok lampunya nyala gitu di rumah ini. Pas kita ke dalam, ternyata itu bukan lampu dari rumah itu, tapi lampu senter yang terjatuh di bawah. Nah, akhirnya kita masuk nih. Wah, Junet ini antara Junet kenapa-napa atau Junet kabur terus pulang tapi kita nggak tahu gitu. Cuma karena di otak kita takut Junet kenapa-napa karena udah merasa ngerjain gitu ya. Akhirnya kita bertiga nih mutusin untuk nyari Junet di setiap ruangan yang ada di rumah itu. Pakai senter, dicari sambil manggil-manggil, Ned, Junet. Gak ada sautan gitu ya. Di sebelah kiri ada ruangan, masuk, gelap gitu ya. Banyak sarang laba-laba. Terus dicek setiap sudutnya gitu. Merinding sih. Junet gak ada. Kita belum sampai ke lantai atas nih, masih di lantai bawah. Nah tiba-tiba ada sebuah ruangan lagi yang mana itu kamar ya, yang tertutup. Kita geduk-geduk nggak ketuk-ketuk kamarnya gitu ya, nggak ada terkunci gitu ya, dan nggak ada orang juga di dalamnya. Wah, terus kita nggak kepikiran, coba ditelepon ya handphonenya si Junet. Itu kedengeran suara handphonenya di dalam jadi ada kayak ruangan lagi, kayaknya sih gudang ya, karena di situ kelihatan cuma banyak
barang-barang yang ya kayak kardus-kardus kayak gitu. Suara handphonenya ada di situ gitu. Wah, akhirnya kita masuk ke gudang itu dan lagi-lagi nggak ada Junet, tapi suaranya tadi ada. Dan akhirnya si Ardi nyoba SMS gitu. Kamu di mana, Net? Gak dibalas. Kita coba lagi telepon. Kali ini suaranya nggak kedengaran. Wah, yaudah kita cabut aja. Tapi kan ya kita mulai berdebat nih. Tapi kan kita nggak enak bertanggung jawab lah atas kehilangan Junet ini gitu ya. Nah, sebelum kita akhirnya keluar rumah itu, kita dapat balasan nih. Si Ardi dapat balasan SMS. Dan Junet balasnya gini. Saya di rumah. Kayak gitu. Hah? Di rumah? Wah, akhirnya kita cabut buru-buru. Terus pergi ke rumah Junet. Junet nih kan masih satu kompleks sama Gary, jadi nggak begitu jauh sebenarnya. Pergilah kita, terus ke rumahnya memang ada. Akhirnya kita ke kamarnya Junet. Wah, gila kalian. Saya nyari-nyari loh tadi, kata Junet kayak gitu. Terus kata kita juga kan, kita juga nyari-nyari kamu Junet kata. Nah akhirnya si Junet cerita nih. Junet cerita. Jadi ketika Junet masuk ke dalam ruangan itu, dia kayak amazed gitu. Dan ngerasa, bukan ngerasa sih, tapi Junet tuh bilang kalau kita tuh tetap ada di belakang gitu. Tetap ada di belakang. Nah yang anehnya, menurut Junet, rumah itu tuh bersih gitu. Jadi kayak rumah yang ada orangnya. Rumah yang terurus gitu. Padahal kan kita udah bertiga nih menyaksikan kalau rumah itu tuh udah ya berantakan dan berdebu gitu ya. Tapi yang bikin Junet amazed, terkesima gitu ya. Rumah itu tuh rapi dengan furnitur yang lengkap. Jadi Junet tuh ngerasa kayak masuk ke rumah orang gitu ya yang masih berpenghuni gitu ya. Tapi dia masih terus menelusuri rumah itu sendirian sebenarnya. Tapi Junet ngerasa kalau kita bertiga tuh ada di belakang dia. Sampai ada satu kejadian, ada suara seperti bisikan yang Junet sendiri awalnya nggak tahu itu bisikannya membisikkan apa gitu. Kayak yang suara gitu-gitu aja. Sampai suara itu semakin jelas. Ternyata bisikan itu memanggil nama Junet. Junet gitu. Memanggil. Dan yang bikin Junet lari kalang kabut waktu itu si yang ruangan yang tertutup yang kita ketok-ketok itu terbuka kata Junet. Pintunya terbuka sendiri dan ada sosok ibu-ibu yang keluar menggunakan baju kebaya gitu ya. Ibu-ibu pada masanya lah ya. Yang kebaya sehari-hari tapi ya bukan kebaya kondangan. Kebaya sehari-hari dengan kain samping gitu ya. Terus si ibu-ibu itu ketika keluar, mukanya gak jelas kata Junet. Cuma yang jelas ibu-ibu itu agak bungkuk terus disanggul. Nah yang bikin Junet lari kalang kabut itu si ibu itu bilang gini. Anakku sudah pulang. Wah, ketika itu si wujud perempuan ibu-ibu itu langsung kayak nampakin gitu. Kayak jelas gitu mukanya gitu. Kayak berpendar gitu. Kayak ada cahaya di siluet tubuhnya gitu. Wah, ngelihat mukanya yang menyeramkan, Junet langsung kabur, lari.
Dan kaburnya Junet itu memang gak dilihat oleh kita atau gimana ceritanya gak tahu tuh. Yang jelas kita bertiga tuh sebenarnya sambil makan tuh sambil merhatiin rumah itu, sambil makan cemilan gitu. Tapi kita gak ngelihat Junet keluar gitu. Tapi pengakuan Junet lari langsung ke rumahnya gitu. Yang mana itu berlawanan arah dengan jalan di tempat kita nongkrong sambil nyemil itu gitu. Dan ya mulai dari situ kita kapok ya, nggak mau lagi untuk nyari-nyari markas yang begitulah. Akhirnya ya mungkin kalau nongkrong bergantian tempat aja gitu, entah di rumah Junet atau di rumahnya Gary gitu, atau rumah saya gitu. Itu pilihan yang lebih aman. Gitu. Dan konon katanya di rumah itu dulunya ditinggali oleh seorang ibu yang tinggal hanya bersama adiknya gitu ya. Adiknya tuh kena gangguan kesehatan mental gitu lah ya. Dan si ibu ini belum nikah, hanya mengurus adiknya sampai adiknya meninggal, kemudian disusul dengan si ibu itu meninggal gitu. Begitu ceritanya. Dan terima kasih untuk warga Sukawudi yang sudah mengirimkan cerita ini. Untuk warga Sukawudi yang lain juga boleh silakan kalau punya pengalaman horor dikirim aja langsung ke email ya, ke podcast.ceritahoror@gmail.com yang nantinya kalau terpilih ya akan mendapatkan merchandise keren nih kayak gini. Kelihatan ya. Dan yang dikirim adalah rekaman audio ya. Rekaman audio ya tentang pengalaman horor kamu atau saudara atau teman gitu ya. Sekali lagi kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di share, di subscribe YouTube ini ya, di komen. Dan saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.